bikin gerakan, bukan gerakan wudu ketika di tengah proses wudu, apakah harus diulang dari awal gitu? Nah iya gitu, wudhu baru masuk tangan ngentut. Diulang lagi ya. Orang kok terus dibacut ke, ya mulai dari awal lagi. Sholat begitu, 4 rakaat sudah dapat 4 rakaat, duduk tahiyat akhir, ngentut. Orang kok terus wudhu baleni tahiyat akhir, yang baleni dari awal lagi. Namanya batal itu rusak. Wudhunya batal berarti rusak. Kalau sholatnya batal berarti rusak, maka dari awal lagi diulangi. Puasa ya begitu, ya. Puasa, ya jam 2 dilalah batal. Kalau perempuan mungkin jam 2 siang datang bulan, batal itu. Orang kok besok nyaure, ya lekasnya kok jam 2 siang, ya. Gitu. Mulai dari awal, ya. Apalagi Demikian ya. Kemudian dari Indra Sujarwanto di Kuala Kuayan, Sampit, Kalimantan Tengah. Ustadz, saya seorang pegawai. Selain zakat dari gaji, zakat apalagi yang harus saya keluarkan, Ustadz? nah kamu punya apa? Ya, coba dibaca surat, tolong Al-Maidah 141 itu. 141 Al-Maidah. Kalau memang kamu punya tanaman-tanaman apa, pegawai negeri di Kalimantan, kamu punya kebun sawit, ya panen, keluarkan zakatnya. Surat Al-An'am, nomor surat 6 ayat 141. Ya, surat Al-An'am ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa walladzi ansa'a jannatin ma'rusatin wa ghairu ma'rusatin wan nakhla waz-zar'a mukhtalifan ukuluhu waz-zaituna wa rummanna mutasyabiha wa ghairu mutasyabih. Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya, baca ya artinya. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan yang tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah. Dan tunaikanlah haknya dari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya. Ya. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, jadi saya punya gaji, mungkin kamu punya tanaman, buah-buahan yang bermacam-macam tadi. Ya, jadi hanya disebut zaitun, kurma dan sebagainya. Lah, kalau punya buahnya mangga, kates, tadi bermacam-macam, tidak mungkin nama buah semua sebut dalam Al-Quran. Maka disebut buah-buah yang bermacam-macam. Kalau sudah saatnya memetik hasilnya, panen, keluarkan zakatnya. Keluarkan zakatnya. Maka kalau memang sebagai pegawai negeri, selain menzakati hasil sebagai pegawainya tadi, ya, kalau punya tanaman, keluarkan zakatnya tanaman. Ketika memetik hasilnya, ketika panen, keluarkan zakatnya. Ya. Ya. Demikian ya. Berikutnya mau tanya ini, saat waktu puasa boleh menggosok gigi dan wanita haid boleh keramas atau tidak begitu? Terima kasih Ustaz dari Bapak Yanto Blora. Jadi puasa menggosok gigi itu boleh. Ya. Memang ada yang berpendapat tidak boleh. Katanya berdasarkan hadis itu bau mulut orang puasa itu lebih harum daripada minyak kasturi itu wangi. Bau mulutnya orang puasa itu lebih harum daripada minyak wangi, ya, di sisi Allah. Maka jangan digosok, nanti tidak hilang baunya. Nah, itu kurang pas di dalam memahami dalil itu, ya dah. Jadi orang Islam itu harus dijaga kebersihannya. Nabi mengatakan tidak hanya itu, Nabi malah andai kata tidak memberatkan umatku, perintahkan untuk gosok gigi setiap akan sholat, ya, setiap akan sholat, tanpa kecuali kalau puasa tidak begitu, ya. Maka jangan terus kaitkan dalil bau mulut orang puasa lebih harum daripada kasturi digadok ke situ, nggak pas itu,
akhirnya tidak mau gosok gigi. Nah, itu orang-orang kalau bicara dengan orang berpuasa nutup hidung terus nanti. Jadi orang tidak suka dengan orang Islam itu. Ya, boleh gosok gigi pakai apa itu? Pasta gigi. Pasta gigi boleh, pakai odol itu. Ya boleh. Nah, kan rasanya manis ya, rasanya memang odol rasanya manis. Ya, boleh itu. Asal jangan dimakan ya. Jadi gosok gigi boleh. Kemudian yang kedua apa tadi? Keramas. Mandi keramas orang haid itu boleh saja. Jadi orang kok selama haid tidak mandi. Haid itu sudah kotor malah tidak mandi sisan. Tambah kotor. Ya kan? Selama haid mandi keramas boleh. Walaupun mandi keramas kalau haidnya belum selesai tetap tidak boleh sholat. Mandinya boleh. Tapi jangan aku keramas terus sholat, nggak boleh karena belum selesai haidnya. Ya, mandinya keramas, haidnya belum selesai, tidak boleh puasa, tidak boleh kumpul dengan suaminya, itu tidak boleh tawaf itu. Ya, kalau orang haid keramas boleh saja. Ya. Jadi mandi keramas itu jangan digunakan seolah tanda selesainya haid. Ketika haid nggak boleh mandi keramas, nggak boleh semua. Ya. Apalagi? Ya. Ustadz, dari surat Ali Imran ayat 103 disebutkan fa'asbahtum binikmati ikhwana wa kuntum ala safa khufratin minan nari. Apa ini tanda-tanda kaum muslim berada di tepi jurang neraka kalau tidak dapat bersatu? Terima kasih dari Bapak Tony di Kudus. Ayat itu Allah menjelaskan betapa besar kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, yaitu nikmat Islam. Dikatakan oleh Allah, ketika kamu dahulu belum Islam, kamu selalu berperang bunuh-membunuh. Satu sama lain, berapa sedikit perang. Ya perang itu kan tujuannya saling membunuh. Padahal kamu mati dalam keadaan kafir, kalau mati kamu masuk neraka. Ya, masuk neraka. Maka Allah memberikan kamu dengan Islam. Dengan Islam tadi, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat Islam itu yang dulunya kamu selalu bermusuhan, menjadilah kamu bersaudara. Ya, in kuntum a'da'am fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi ketika kamu masih jahiliyah dulu, belum mengerti Islam, kamu selalu bermusuhan. Setelah diberi nikmat oleh Allah, wujudnya nikmat itu Islam, kamu selalu bermusuhan, akhirnya menjadi bersaudara. Ya, menjadi saudara. Lah ketika kamu dalam keadaan belum Islam bermusuh-musuhan tadi, digambarkan oleh Allah kamu seperti berada di jurang neraka. Ya, karena perang-perangan, mati kan masuk neraka. Tapi dengan nikmat Islam yang diberikan oleh Allah, fa'anqadhakum minha, kamu diangkat dari jurang neraka, artinya tidak jadi masuk neraka karena tidak bermusuhan lagi tapi bersaudara. Kalau kemarin bermusuh-musuhan, sekarang saling tolong-menolong. Muslim gitu. Nah, maka dari itu pada ayat itu diperintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya. Umat Islam itu diperintahkan untuk pegang teguh agama Allah. Orang Islam ini sudah masuk Islam. Ya, kalau kamu tidak pegang teguh agama Allah, ya, pasti kamu bercerai-berai. Maka pegang teguh agama Allah, maksudnya jangan terjadi perceraian seperti ketika kamu jahiliyah. Ya. Maka dari itu kalau kamu sekarang menjadi orang Islam, tidak mau pegang teguh agama Allah, kalau kita bicara agama Allah ya agama Islam itu, kalau bicara agama Islam mesti Quran dan Sunnah. Singkatnya orang Islam itu suruh pegang teguh Quran dan Sunnahnya. Sampai Nabi menggambarkan dalam megang teguh Quran dan Sunnahnya itu
gigit dengan gigi gerahammu. Ya. Biar kuat betul, jangan sampai lepas. Ya. Maka kalau umat Islam berpegang Quran dan Sunnah semua pasti satu. Ya, menjadi satu, bersaudara, tolong menolong, bantu membantu, seperti satu bangunan, satu sama lain saling kuat menguatkan. Seperti satu tubuh, bagian anggota tubuh sakit seluruhnya merasakannya. Tapi kalau kamu peganganmu lepas, Qur'annya dilepas, ya bisa bermusuhan, bercerai-berai, kembali jahiliyah lagi. Nah kalau kamu kembali kepada jahiliyah lagi, perilakumu ya bunuh-membunuh, serang menyerang, bisa masuk neraka nanti. Ya, maka Nabi kita mengatakan sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Menghina, merendahkan, meremehkan saudara kita sesama muslim itu fasik. Memeranginya kafir. Maka orang Islam sama orang Islam kok sampai berperang, al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh masuk neraka, seperti jahiliyah aja kan. Nah maka itu supaya kamu tidak kembali kepada jahiliyah, tidak saling bermusuhan, saling menghina, saling mengejek, tapi tolong menolong sesama muslim, kasih sayang sama muslim, pegang teguh Quran dan Sunnahnya. Jadi kalau kita lihat umat Islam banyak cekcok, banyak berselisih, jangan mengkambing hitamkan orang lain. Sebab pokoknya itu mesti lepas dari pegangannya. Nah ini. Jadi ayat itu penting sekali. Sampai Allah katakan, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah, diingatkan nikmat Allah kepadamu. Dulu kamu jahiliyah selalu berperang. Dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat Islam, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kamu menjadi bersaudara. Nah setelah menjadi bersaudara jangan menjadi musuh lagi, permusuhan lagi, kembali jahiliyah lagi. Ya, maka kalau orang Islam lepas dari pegangannya, ya mesti terjadi perselisihan, percekcokan, ya, permusuhan. Kalau memuncak sampai terjadi perkelahian, ya masuk neraka semua. Yang sekarang inilah umat Islam banyak lepas dari pegangannya, sudah tidak memegang pegangan Islam tapi merasa menjadi Islam, menjadi orang berpegang teguh Islam. Ya seperti tadi ya. Quran dikaji tidak umum di masyarakatnya, kajiannya yang diusir, tidak boleh, seolah-olah yang umum berlaku di masyarakatnya itu Islam ya. Padahal kalau kamu mengatakan Islam, kitab sucimu katanya Quran, kamu cari di Quran nggak ada. Nabimu katanya Nabi Muhammad, cari hadis-hadis Nabi tidak ditemukan yang berlaku umum di masyarakat itu. Akal lah kayaknya ya. Nah karena tidak cocok dengan Quran dan Sunnah yang mestinya dipegangi, itu dilepas, pegang hawa nafsu, ya mesti terjadi saling menghina, saling merendahkan, saling meremehkan. Nah kalau mati masuk neraka. Ya, apalagi? Ya, demikian ya. Untuk SMS kita cukupin Ustaz, langsung kita sapa Ustaz untuk line telepon Ustaz. Untuk kesempatan malam hari ini di line telepon 02716793000 kita langsung sapa untuk penelpon yang pertama di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana ini? Saya Pak Darto dari Dharmasraya. Silahkan Bapak Darto. Ya, saya mohon pada Ustadz dan tokoh-tokoh sentral MTA mengingat bahwa keadaan para tokoh-tokoh Islam ternyata kurang rukun. Jadi saya mohon pada para tokoh MTA untuk membina kerukunan, menemui atau pertemuan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sebabnya antara para tokoh-tokoh sentral lain itu juga kurang rukun. Ada yang mengatakan bahwa tidak boleh belajar Quran Sunnah secara langsung, harus melalui ilmu kalam dulu. Ada yang langsung, ada yang harus ulama saja. Maka dari itu kami mohon untuk
mengadakan pertemuan agar rukun tokoh sentralnya, nanti bawahnya juga ikut rukun. Sekian, Ya, wassalamualaikum demikian. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz, bagaimana tentang pernyataan? Iya, Bapak dari Damas Raya. Ya. Saya rasa di Damas Raya dan di Solo Raya, di Jakarta Raya, di Indonesia Ya, Raya ya. sama. 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 Ya. Bukan tidak pernah bertemu, MTA itu sudah bertemu dengan siapa saja. Ya. Dari pimpinan Majelis Ulama Pusat sampai bertemu. Ya ketika bertemu itu ya rukun dong bertemu. Ya rukun. Di masjid ya sering ketemu jamaah Jumat ya rukun. Pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Pusat, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Pusat, MTA selalu diundang yang datang. Kalau dalam pertemuan ya rukun baik. Tapi mengapa tidak rukun? Kita jangan menyalahkan satu dengan yang lain. Tadi sudah saya katakan, kalau umat Islam tidak rukun, itu jelas mesti lepas dari pegangannya. Sebab Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarruqu, supaya tidak tafarruq, supaya tidak berfirqah-firqah, tidak berpecah belah. Itu syaratnya pegang teguh Quran. Ya, kalau sampai umat Islam berpecah belah, bermusuhan, bertentangan, ya satu sama lain, itu enggak usah yang salah siapa, enggak, yang salah umat Islam itu sendiri, lepaskan pegangannya. Nah, kalau kembali kepada Al-Quran, dipegang teguh Quran, wong dulunya jahiliyah saja memegang Islam, memegang Quran jadi rukun, apalagi orang yang sudah mengaku Islam. Mengaku Islam kok dengan Quran tidak bisa rukun, kan lebih jahiliyah daripada jahiliyah tadi. Kalau orang jahiliyah itu memang tidak ngerti Islam. Tadi diberi nikmat Islam, sumbernya dari Quran dan Sunnah Nabi tadi, ya. Jadi satu, dulunya bermusuhan jadi bersaudara. Lah sekarang umat Islam itu bersaudara kok malah jadi permusuhan. Karena apa? Ya karena lepas dari pegangannya itu. Nah, usaha manusia bagaimanapun Bapak ya tidak akan bisa menyatukan umat ini. Tidak bisa. Ya, apalagi cuma MTA, Menteri Agama pun nggak bisa kok menyatukan umat. Menteri Agama, kan? Urusan agama yang paling tinggi di negeri kita kan Menteri Agama. Majelis Ulama nggak bisa menyatukan. Apalagi cuma MTA bagian kecil dari umat Islam di negeri ini. Itu yang mengatakan bukan saya, Allah yang mengatakan, dibaca. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinnallah alafa bainahum. Nah, baca. Surat Al-Anfal nomor surat 8 ayat 63. Jadi surat Al-Anfal ayat 63. Itu Allah mengatakan kepada nabinya. Coba dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa alafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Walakinnallaha alafa bainahum. Innahu azizun hakim. Dan yang bersatukan hati mereka orang-orang yang beriman. Ya, ini Bu, Bapak, yang menyatukan hati mereka bukan mereka orang beriman dan orang kafir, ya, tapi orang-orang yang beriman. Yang menyatukan hati mereka yaitu orang-orang yang beriman, itulah. Apa? Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Ya, ada. Walaupun kamu di sini kamu nabi. Nabi Muhammad, hai Muhammad, sekalipun kamu membelanjakan seluruh kekayaan di bumi ini untuk membiayai supaya umat Islam hatinya orang beriman itu satu, disediakan dana sepenuh bumi, khusus dana itu untuk membiayai supaya orang-orang yang beriman itu hatinya satu. Itu nggak bisa, padahal Nabi itu dikatakan oleh Allah kamu tidak bisa. Terus kelanjutannya, Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. walakin Allah alafa bainahum.
Jadi yang bisa menyatukan hati orang-orang beriman itu Allah. Bukan Nabi, Nabi nggak bisa. Allah yang menyatukan hati. Dengan apa Allah menyatukan hati orang-orang yang beriman itu? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Pegang teguh tali Allah atau agama Allah itu. Kalau pegang teguh agamanya pasti satu. Tapi kalau tidak pegang teguh agamanya, sekalipun didanai seluruh kekayaan di bumi ini untuk membiayai supaya orang yang beriman itu satu hatinya, tidak akan bisa. Walaupun itu Nabi. Apalagi kita manusia-manusia kita seperti ini tidak bisa. Nah, ini terbukti dengan partai tidak satu. Makin banyak partai, jangan dikira umat Islam makin besar, makin kuat. Makin banyak partai Islam, umat Islam makin terpecah belah. Karena masing-masing partai punya kepentingan. Bukan kepentingannya untuk kepentingan Islam. Kalau masing-masing kepentingan Islam, mari satu aja umat Islam. Memperjuangkan Islam satu. Tapi umumnya partai memperjuangkan kursi, kedudukan. Partai saya A, saya ingin meraih suara banyak-banyaknya nanti supaya yang duduk di kursi itu banyak. Nah kadang-kala dijegal oleh orang Islam yang lain juga gitu loh. Nah pokoknya rebutan dunia itu mesti tidak rukun. Ya, tapi kalau ikuti pegang teguh agama Allah tadi, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Cari bahagia hidup itu di akhirat. Kalau hidupnya mencari bahagia hidup di akhirat, tentu hal-hal yang menjadikan tidak bahagia di akhirat, termasuk permusuhan, termasuk ya, menghina sama muslim, termasuk perkelahian, itu tidak membawa bahagia di akhirat, itu mesti dihindari. Mesti dihindari. Menghina saudara sama muslim jadi fasik, itu merugikan di akhirat kan, mesti dihindari. Nah, maka itulah hanya Allah yang dapat menyatukan. Di mana? Caranya bagaimana? Maka dengan mengkaji. Masjid Tafsir Al-Quran itu mengajak umat Islam ini, mari kembali kita kaji, kita amalkan Quran dan Sunnah dalam kehidupan. Nah kalau itu amal Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari, pasti satu umat Islam itu. Ya, pasti satu. Dan ini sudah terbukti. Ya, bukan kami sombong, tapi Bapak yang tanya bisa nyemak. MTA ini sudah ada dari Takengon ya, sampai Merauke. Tidak pernah terdengar suaranya persaingan. MTA di Solo dengan MTA di Jakarta, MTA di Jawa Timur. Udah, tidak ada persaingan. Justru nanti akan diadakan silaturahmi nasional warga MTA seluruh Indonesia. Ya, bagi yang bisa berangkat, supaya berangkat akan dipusatkan di ibu kota negara, di Gelora Bung Karno. Nah itu satu. Dan kalau MTA mengadakan, kalau umumnya kan ada muktamar, ada munas, ada dan sebagainya. Kalau saya cerita, mungkin orang, wah tidak masuk akal. MTA, tapi kenyataannya tahun MTA didirikan tahun 72. Sekarang tahun 2015, berapa tahun itu? Ya, 43 tahun. 43 tahun. Munasnya sudah berkali-kali. Karena Munas MTA itu dijalankan setiap Ahad siang. Ya, omongan saya bisa dibuktikan. Ya, kalau Ahad pagi datang ke sini. Ahad pagi MTA itu pengajian umum di gedung pusat. Setelah selesai pengajian Ahad pagi, lanjutkan habis duhur khusus pertemuan musyawarah nasional ya, MTA pengurusnya seluruh Indonesia. Dan tidak pernah ada keributan dalam Munas itu. Ya. Nah, saya kadang-kadang kan Munas 5 tahun sekali aja terjadi rebut. Malah ada lempar-lemparan kursi, ada walk out, rebutan apa itu? Ya, rebutan apa? Nah itu intern, partai intern organisasi saja terjadi begitu, tidak rukun apalagi dengan organisasi Islam yang lain.
Kon rukun yang kancane dhewe tunggale itu aja nggak bisa, apalagi dengan yang lain. Mengapa terjadi begitu? Karena lepas dari pegangannya. Yang mendengarkan siapa aja itu ya, cocok, setuju dengan apa yang saya katakan atau tidak setuju boleh, tapi bisa dilihat kenyataan. Mana partai Islam yang utuh? Mana? Ya, dengan partai Islam yang lainnya mana yang bisa gabung, yang rukun? Ya, setiap ikatan yang tidak dilandasi dengan takwa Allah tidak akan wantek. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman akrab pun pada saatnya nanti akan terjadi permusuhan kecuali persaudaraan yang diikat karena takwa. Itu mempersatukan karena takwa itulah. Lah untuk bisa menyatukan diikat dengan takwa kembali pada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an menuntun manusia itu kepada ketakwaan. Nah kalau sudah pegang teguh Quran, dasarnya persaudaraan diikat dengan takwa, itu nggak akan terjadi permusuhan, perselisihan. Kalau terjadi perselisihan, cekcokan, karena orang yang bertakwa, Quran memerintahkan fa'aslihu baina akhawaikum. Terjadi, wong manusia tahu kadang-kala terbawa hawa nafsu terhadap perselisih. Lah, yang lain mendamaikan, diislahkan, sadarkan. Apa tuh yang kamu cari, sama-sama muslim, ini saudaramu muslim, kamu muslim, haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Nah, diingatkan dengan hadis. Itu menurut Quran, kalau terjadi perselisihan, farudduhu ilallah wa rasuli in kuntum tu'minuna billah. Kalau kamu orang yang beriman kepada Allah dan mempercayai hari akhir, kalau terjadi perselisihan sesama orang yang beriman, harus kembalikan pada Quran dan Sunnah. Ya, nah kalau kajak kembali Quran dan Sunnah tidak mau, ya jangan mengatakan beriman. Orang beriman itu cirinya kalau terjadi perselisihan sesama orang yang beriman, penyelesaiannya itu kembali pada Allah dan Rasul. Bukan kembali pada organisasinya, bukan kembali pada golongannya, bukan kembali kepada kepentingannya. Lah ini yang sulit kita temukan. Diakui apa tidak diakui, kenyataannya seperti itu. Maka saudara kita dari Damas Raya, rasanya ya di daerah sana ya terjadi seperti yang di tempat-tempat lain. Maka kalau kita ingin satu, tidak ada jalan lain kecuali ngajak umat Islam, mari kembali pada Quran. Karena dengan Al-Quran itulah Allah menyatukan hati orang-orang yang beriman. Nabi aja nggak bisa kok, apalagi kita. Ya, apalagi dan bisa dipahami. Baik, dari Bapak Darto Darmas Raya. Berikutnya kita sapa untuk penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana ini? Dari Bapak Yuli di Cilacap. Bapak Wahyudi, Cilacap, silahkan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, mau tanya. Ya. Dalam Al-Quran itu ada surat At-Taubah. Ketika di awal kok tidak ada kalimat basmalahnya, itu bagaimana Pak Ustadz? Itu aja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang penjelasan Pak Ustadz. Memang, iya memang begitu. Dalam hal yang lain semua dimulai dengan Bismillah. Surat Taubah tidak dimulai dengan Bismillah. Ya sudah, dalam Quran memang ditemukan begitu, ya kita ikuti aja apa yang terjadi dalam Al-Quran itu. Tidak usah mikir yang ruwet-ruwet kan. Oh ini orang nganggo Bismillah, ya udah langsung baca surat Taubah, tidak usah pakai. Tapi pakai ta'awud ya. Kalau misalnya Bapak akan membaca surat Taubat itu, ya diperintahkan oleh Allah kalau membaca Al-Quran supaya membaca ta'awud gitu lah. Baca ta'awud. Ya. Ya, apalagi? Demikian ya. Baik, berikutnya kita sapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan wabarakatuh. siapa di mana ini? Ini dari Pak Samsi. Pak Samsi. Silahkan Bapak. Ini Pak, saya menanyakan
Ini tentang Assalamualaikum Pak Ustadz Sukino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Silahkan Bapak Samsi nganjuk. Ya, apa yang ditanyakan? Ya, silahkan Bapak Samsi untuk pertanyaannya. Pertanyaannya ini Pak, kemarin itu Bapak waktu pengajian Ahad pagi Pak ya. Iya. Ini kan juga ini. Kalau ada orang yang nanya kemarin, pemenangannya gini, bagaimana Pak wanita yang solehah? Ya, terus jawabannya gini, wanita yang solehah itu bila suaminya menyenangkan, Iya. taat pada suaminya, balik suami yang musyrik Pak ya. Tetapi kalau suaminya yang tidak melihat, Gimana Bapak Samsi, suaranya agak kurang jelas Bapak Samsi? oh ini Pak, yang saya tanyakan, bagaimana kalau wanita punya suami, suaminya itu tunanetra, ya kan? Kalau Tunanetra. untuk menyenangkan suaminya yang tunanetra itu bagaimana Pak caranya? Iya. Ini yang kedua Pak, mohon saya minta tolong ini Pak ya. Dan pertanyaan ini Pak, siapa saya minta brosur tentang hitungan sholat yang benar dan jalaid yang penting untuk saya ini Pak, dikirimkan ke anak saya. Tapi diberitakan dulu Pak, saya tunanetra apakah bisa? Brosur tentang Ya, brosur tentang janais ya? iya sama itu tuntunan sholat. Oh, Tapi iya. diberitakan. Alamatnya ini Pak ya. Ya. Gimana? Cukup Bapak? Kelurahan Banjaranyar. Kelurahan. Kelurahan Banjaranyar, terus Dusun Sumbragung, Iya. Dusun Sumbragung, terus RT 05 RW 2, Kecamatan Tanjung Bantong Nganjuk. Nganjuk, J. Iya, iya. Tanjung Bantong Nganjuk, terus nomor 140 saya dengan nomor HP saya 082 357 4. 884 833 itu nanti kalau bisa tolong ini nomor Ya. HP saya yang ini, saya ulang lagi nomornya 082 257 884 833. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Samsi. Assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ini Bapak Samsi Nganjuk tentang bagaimana menyenangkan suami yang tunanetra ini untuk wanita soleh bagaimana ini? Bagaimana menyenangkan suami yang tunanetra, karena istri yang soleh tadi kan solehkan tadi dilihat, kalau dilihat suaminya menyenangkan, gitu kan? Kalau kamu nggak tanya bagaimana kalau istrinya ya tunanetra, ya kalau istrinya ya tunanetra apa ngerti dilihat suaminya apa tidak, ya kan? Jadi pikir nggak usah yang tunanetra bagaimana, karena tadi mengatakan dilihat suaminya menyenangkan. Ya, secara umum ya suami itu melihat istri bisa, istri itu menyenangkan dilihat suami. Nah, kalau istri dilihat menyenangkan oleh suaminya itu tanda-tanda kesolehan. Menyenangkan bukan karena cantiknya, tetapi karena akhlaknya. Walaupun istrinya cantik, kadang-kadang suami melihat istrinya cantik tidak menyenangkan. Karena banyak orang yang goda. Digoda orang mau, dijawili orang mau, dikencani orang mau. Nah, suaminya melihat senap. Ya, dikencani itu digawat, goncang wong, suaminya lihat. Walaupun istrinya cantik apa seneng itu. Ya, sedih itu. Nah, mungkin gagasanmu nek tunanetra malah ra ngerti terus gitu. Nah, tidak begitu. Jadi lebih gambaran wanita yang solihah. Nah, kalau tunanetra bagaimana istri menyenangkan suami yang tunanetra? Ya dah. Kalau istrinya soleh, solihah, tidak kurang jalan untuk bisa menyenangkan suaminya. Yang datang di akad pagi itu ada yang suaminya tunanetra, dituntun oleh istrinya tidak tunanetra.
kan dituntun ke pengajian atau diajak ngaji, suaminya ngajak ayo ngaji, istrinya mau terus nuntun ke pengajian kan seneng istrinya, suaminya itu. Ada lagi yang suaminya tunanetra, istrinya tunanetra. Kalau ngaji sini yang nuntun anak-anaknya. Itu dua suami istri itu sudah merasa senang, bahagia. Orang tua tidak bisa melihat jalan, anaknya diarah, diajak, dididik ngaji, malah nuntun orang tuanya ke datang pengajian. Itu orang tuanya saya yakin tuh meni senang. Gitu. Ada orang tua yang melek aja, ya. Kadang-kala dituntun ke pengajian, malah anaknya ngajian kadang tidak boleh, ya. Apalagi diajak orang tuanya, malah geting. Gitu. Nah, maka dikatakan oleh Nabi, oleh Allah malah, yang buta itu sebenarnya bukan mata yang di kepala ini. Yang menjadikan manusia celaka, sesat itu kalau buta mata hatinya. Kalau mata hatinya buta, nah itu udah. Walaupun mata di kepala melihat apa-apa, tapi melihat pengajian itu nggak suka. Melihat baca Quran, mengertikan Al-Quran nggak suka. Kalau melihat gambar-gambar porno suka. Nah itu mata hati yang buta, melihat yang begitu nggak suka, yang baik-baik itu. Maka kalau tunanetra, suami tunanetra, apa tidak bisa istri menyenangkan? Bisa. Istri menyenangkan bisa. Yaitu asal tidak hanya satu tadi, tidak senang melihat saja, tapi senang akhlaknya. Diperintah nurut, ya. Selama perintahnya tidak maksiat, walaupun suaminya tunanetra, tapi istrinya diperintah suaminya selalu nurut, ya itu kan menyenangkan. Ditinggal pergi suaminya menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan rumah tangga suaminya. Ya. Itu akan menjadikan suami itu senang, bahagia dan tidak pernah curiga. Dan kalau suaminya matanya melek aja dengan istri sok curiga ada. Ya. Nah, ngendi itu. Kalau suami yang tunanetra tadi kalau punya istri salihah, kemana-mana walaupun dia tidak lihat sudah yakin, tidak apa-apa istri saya nggak akan berbuat aneh-aneh, karena istrinya solehah, ya tidak merasa diawasi suami aja, suaminya tidak bisa ngawasi. Orang yang wanita solehah itu di mana-mana merasa diawasi oleh Allah. Lah kalau mau membebaskan dari pandangan Allah itu yang sulit. Kalau dari suami, apalagi suami tunanetra, wong tidak tunanetra aja mau bersembunyi dari pandangan suami bisa kok. Maka yang susah itu menyembunyikan diri dari pandangan Allah. Nah itulah. Jadi jangan mengada-ada. Ya. Apalagi pertanyaan yang kedua. Tentang tadi brosur janais, kemudian tuntunan sholat versi ada, Braille. Ya nanti kan tadi alamatnya tadi. Ya, tadi. Kalau memang kamu mau butuh itu bisa ya. Tapi ini untuk versi Braille Ya, nanti khusus untuk buta. Kalau brosur kita belum bisa menyangka. Belum ya. Kalau Quran Braille kan mungkin ada orang umum jual, sudah ada. Ada. Tapi kalau khusus untuk yang cetakan MTA ini belum ada ini saja untuk Nah, versi ini Braille. Pak Sanusi ini lihat apa tunanetra ini? Tunanetra ini kayaknya Pak Sanusi tunanetra. Tunanetra ini. Oh. Nah, sudah punya istri belum? Belum ada informasi di sana. Nah, kalau sudah punya istri coba kamu bisa senangkan istrimu bagaimana? Iya. Pernah disenang-senangkan istrimu apa tidak? Lah gitu lah. Nah, kalau istri salihah tidak kurang jalan untuk menyenangkan suaminya itu tidak kurang jalan. Ya, demikian ya. Jadi untuk bukunya memang untuk MTA belum menerbitkan cetakan tentang janais dan tuntunan sholat atau buku-buku yang lain. Untuk versi Braille ini belum saja. Ya, belum. Iya, mudah-mudahan nanti ada. Dan sekaligus sebagai pertanyaan terakhir Ustaz, untuk kesempatan malam hari ini barangkali bisa disampaikan untuk kesimpulan bagaimana Al-Quran sebagai petunjuk jalan yang lurus ini Ustaz. Baiklah ini Bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan di rumah atau siapa saja di rumah atau di radio dalam perjalanan ya, atau yang langsung datang sini melihat TV langsung atau melihat gambar dari rumah.
pertama saya minta maaf agak terlalu terlambat. Sebab tadi saya takziah dulu dan tetangga sebelah ada yang meninggal. Nah, sehingga saya memerlukan untuk takziah dulu. Kalau nanti kalau pulang kan sudah malam. Nah, penguburannya besok tetangga sebelah. Nah, hingga mengurangi waktu yang mestinya tadi bapak-bapak atau saudara-saudara mungkin sudah terlalu lama menunggu untuk acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah dan tidak mengurangi pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Jadi saya garis bawahi saja, kita semua umat Islam harus meyakini sepenuhnya tanpa ragu-ragu bahwa Al-Quran itulah memberi petunjuk kepada manusia ini ke jalan yang lurus, ke jalan yang menyelamatkan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Itu kata Allah, bukan kata saya. Semua di dalam surat Al-An'am ayat 153. Adapun orang-orang dahulu, orang kafir, jadi Quran menuntun jalan yang lurus itu bukan sekarang saja, sejak dulu. Tapi mengapa orang dituntun ke jalan yang lurus dengan Al-Quran itu tidak cocok dengan seleranya, kok minta ganti Qurannya jangan itu. Padahal Quran yang menuntun ke jalan yang lurus ya Quran itu yang kita terima ini, yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Qurannya yaitu nggak ada yang lain. Ya, mengapa orang dituntun ke jalan yang lurus? Jalan tuntunannya tanpa diragukan kebenarannya, karena tidak cocok dengan selera hawa nafsunya kok minta ganti yang lain. Kalau tidak ada yang lain minta dirubah, disesuaikan dengan kemauan hatinya, kemauan hawa nafsunya. Kalau itu orang kafir wajar, ya wajar karena memang dia tidak percaya kepada adanya Allah, pada adanya hari pembalasan, kepada pahala, kepada siksa, enggak percaya. Yang kita prihatinkan kalau ada orang Islam yang mengatakan kitab sucinya Al-Quran, tetapi kalau Qurannya dikaji juga tidak suka. Tidak suka dengan Quran dikaji. Mengaji itu tidak sekedar membaca. Kalau mengaji itu tadinya tidak mengerti jadi mengerti. Lah itu mengaji. Bukan membaca. Membaca itu juga ngaji, tadinya tidak bisa membaca jadi baca. Tadi tidak bisa membaca dengan baik, bisa membaca dengan baik, itu ya mengkaji. Tapi Quran diturunkan itu hudan sebagai petunjuk. Kalau kita sekedar membaca saja tanpa memahami, petunjuk apa yang kita ambil? Tidak akan dapat petunjuk kan. Tapi dengan kita mempelajari, memahami, ternyata betul Quran itu memberi petunjuk dalam kehidupan yang kita jalani sekarang ini supaya mencapai kebahagiaannya dan memberikan petunjuk untuk menempuh jalan yang menuju kehidupan yang hakiki, yang sesungguhnya dan yang akan berbahagia selama-lamanya dituntut dalam Al-Quran. Nah, maka kalau kita menginginkan itu, mari kita rubah cara berpikir kita. Jangan pokoknya, tapi kita teliti ya perbuatan kita sebagai orang Islam ini apa sudah sesuai dengan aturan Islam. Ya, yang diatur oleh Allah di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang dijadikan oleh Allah Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Ya, kalau belum sesuai, mari kita sesuaikan. Jangan tidak sesuai karena ya, dengan kemauan kita nggak sesuai, malah Qurannya yang minta ganti. Ya, tapi harusnya kemauan kita yang kita rubah, kita sesuaikan dengan Al-Quran, bukan Qurannya yang kita sesuaikan dengan kemauan kita. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, kalau sekarang misalnya belum bisa menerima, coba direnung-renungkan dulu. Ya, kalau apa yang saya sampaikan ini, ya dianggap tidak benar ya jangan dipakai. Tapi kalau memang direnungkan dengan hati yang bersih, ya dapat mengetahui, memahami Quran itu memang betul-betul jalan yang lurus. Kapan lagi kita mau mengimani kalau tidak segera? Maka Allah menanyakan alam yakni lilladzina amanu an tahsa qulubuhum lidzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Apa belum saatnya, belum tiba waktunya orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah hatinya untuk
lunak, tunduk, patuh, dipimpin kebenaran yang datang dari Allah, yaitu Al-Quran. Apa belum waktunya? Kalau sekarang mengatakan belum waktunya, kapan lagi? Nah, mestinya kita mengatakan sejak kita menjadi orang Islam itu mestinya meyakini waktunya, karena saya sudah menjadi orang Islam. Sudah waktunya saya, karena saya mengaku Islam, waktunya sekarang ini saya memahami tentang Islam. Jangan sampai saya menjadi orang Islam, perilaku kita jauh dari aturan Islam. Maka sejak saya memproklamirkan diri saya menjadi orang Islam, sejak itulah ya mestinya mempelajari, memahami tentang aturan Islam, itu Quran dan Sunnah Nabi. Setelah itu diamalkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran apa yang saya sampaikan, terutama untuk saya sendiri dan untuk kita semua para pendengar Radio MTA, Radio Persada, radio-radio yang lain menyiarkan bersama ini, dan terutama kepada yang mirsa langsung TV MTA. Mudah-mudahan bawa manfaat secara keseluruhan. Umat Islam makin mentaati aturan yang berlaku, yaitu yang diatur oleh Allah dan Rasulnya, untuk guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Al-Ustadz untuk kebersamaannya kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan tentu akan semakin menambah keilmuan kita untuk kesempatan malam hari ini, Ustadz ya. Dan terima kasih juga untuk Ustadz Mas Duki yang sudah hadir kesempatan malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk saudara-saudara kita dari MTA Perwakilan Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita untuk program Ustadz On Air malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.